Mohon maaf teman-teman, sebentar. Ya, baik. Mohon maaf, tadi ada sedikit kendala. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, dia sudah mengeluarkan hello world, yaitu perwakilan dari angka X, dan Y, yaitu integer yang bernilai 10. Nah, kemudian ada tipe data yang ketiga, yaitu boolean. Seperti biasa, di bahasa yang lain diwakili dengan bool, misalkan Z. Nah, Z ini boolean ini hanya menyimpan eh, true atau false. Nah, misalkan Z ini kita isi dengan true, kemudian kita keluarkan Z-nya dan kita coba run. Nah, ya, di sini kenapa keluarnya satu bukan true? Ya, mungkin sedikit penjelasan karena dalam bahasa komputer, false itu biasanya diwakilkan dengan angka 0 dan true biasanya diwakilkan dengan angka 1. Ini juga berlaku untuk beberapa kasus seperti mungkin cetekan lampu di mana lampu tersebut ada kondisi nyala dan kondisi mati, atau misalkan hitam dan putih, dan ya lain dan semacamnya. Kemudian untuk dua tipe data terakhir ini itu untuk mewakilkan bilangan desimal atau bilangan berkoma, yaitu ada float misalkan A dan ada double misalkan B. Nah, di sini ada sedikit perbedaan terhadap float dan double, yaitu float itu hanya menyimpan desimal sekitar 7 sampai 8 koma di belakang angka aslinya. Sedangkan double eh, itu bisa menyimpan sampai 16 desimal di belakang koma. Nah, di sini misalkan A-nya kita isi dengan 8,333 dan B-nya kita isi dengan misalkan 10,123456. Kemudian kita juga bisa mengeluarkan eh, dua variabel bersebelahan. Misalnya kita mau mengeluarkan A dan B secara bersebelahan, kita bisa menggunakan seperti ini. Ini itu untuk spasi untuk memisahkan antara dua variabel. Kemudian kita keluarkan variabel kedua.
Kan di sini kita juga bisa gunakan operasi aritmatika, misalnya 15 dibagi 2. Baik. Nah, untuk berikutnya yaitu eh, untuk saya akan mendemonstrasikan input sekarang. Karena tadi output sudah, sekarang kita akan mencoba input dari suatu variabel. Nah, di sini dimisalkan x-nya ini kita ingin menginput x ini. Nanti di compiler kita akan input, maka kita akan gunakan cin, yaitu seperti fmt.scan kalau di Golang, atau mungkin kalau di Python mungkin input biasa kemudian langsung dikeluarkan. Nah, di sini cin, lalu kita gunakan arah kanan 2 kali karena kita akan menginput, memasukkan. Nah, kita akan masukkan x ini nanti di compiler. Jadi saya build. Misalkan kita coba hello world. Nah, dia akan mengeluarkan hello world. Nah, by default kalau di C++ untuk input dia kalau spasi tidak akan terinput apa yang ada di setelah spasi. Jadi kalau misalkan tadi saya tulis hello spasi world, dia akan hanya mengeluarkan hello saja. Nah, untuk itu nanti mungkin bisa dipelajari nanti, karena itu harus menggunakan library tambahan dan fungsi tambahan. Nah, untuk sekarang kita yang dasar-dasarnya saja dulu. Nah, kemudian sekarang yang tadi yang string sudah, sekarang saya akan memberikan contoh untuk operasi aritmatika simple. Nah, di sini misalkan kita punya integer a dan b, kemudian kita akan masukkan nilai dari a dan nilai dari b-nya. Nah, kemudian kita akan membuat lagi, misalkan variabel hasil ini itu adalah nilai dari a plus b. Kemudian kita akan keluarkan hasilnya. Sini saya coba build dulu. Di sini saya coba inputkan misalkan 10 dan 5, dan dia akan mengeluarkan 15. Dan di sini kita akan coba untuk operasi aritmatika lainnya, misalkan untuk kurang. Misalkan di sini 12 dan 8, maka dia akan mengeluarkan 4, yaitu hasil dari 12 dikurang 8. Nah, di sini
Bisa juga kita gunakan, kita langsung saja. Misalkan di sini A plus B. Misalkan di sini A plus B, kemudian di bawahnya misalkan A dikurang B, kemudian A dikali B, A di division dengan B, dan A dimodulo dengan B. Misalkan ini sebagai contoh saja. Nah, di sini saya inputannya itu adalah 13 dan 5. Nah, di sini yang pertama adalah penjumlahan, yaitu 13 tambah 5, 18. Kemudian baris berikutnya itu merupakan pengurangan dari 13 dan 5. Kemudian 13 dikali 5, kemudian 13 di division dengan 5, yaitu hasil bulatnya saja, jadi komanya tidak dihitung. Dan yang terakhir itu modulo dari 13 dimodulo dengan 5, yaitu sisa bagi dari 13 bagi 5. Hasil saya berikan 1 sampai 2 menit untuk dicatat. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Yang berikutnya itu adalah comparison atau komparasi atau perbandingan. Nah, di sini perbandingannya itu eh, misalkan di sini seperti biasa A dan B. Kemudian tetapi kita akan mengecek apakah A itu lebih besar dari B. Dan kita akan cek juga apakah dia lebih kecil atau dia sama nilainya. Nah, di sini saya komen dulu biar tidak terkeluar. Nah, di sini kita harus menggunakan variabel boolean sebagai perbandingan. Jadi misalkan kita buat boolean x, y, dan z. Nah, x ini kita akan cek apakah A lebih besar atau sama dengan B. Y ini itu merupakan A lebih kecil atau sama dengan B. Dan Z itu apakah A sama dengan B. Di sini kita keluarkan X-nya, X, Y, dan Z-nya. Misalkan saya inputkan 10 dan 10, maka dia benar semua. Mengapa? Karena 10 dengan 10 bernilai sama, maka Z benar. Dan karena ini merupakan tanda lebih besar sama dengan, maka dia juga akan benar karena nilai dari kedua angka ini bernilai sama. Nah, misalkan kita coba input lagi, misalkan 5
dan 8, maka di sini yang bernilai true hanya operasi yang variabel yang y, karena 5 lebih kecil dari 8 tetapi tidak lebih besar atau sama dengan 8. Berikutnya yaitu operasi logika. Jadi operasi logika dalam C++ itu saya hapus dulu. Jadi operasi logika pada C++ itu setidaknya ada tanda dan, kemudian ini tanda OR, dan tanda perbandingan yang tadi, yaitu sama dengan, lebih besar, dan lebih kecil. Ini merupakan yang dasarnya. Nah, di sini misalkan saya contohkan, kita akan cek apakah A dan B ini bernilai lebih dari 10. Maka kita lagi-lagi akan membuat boolean X misalnya. X-nya ini kita akan cek apakah A dan B bernilai lebih dari 10. Berarti kita akan cek apakah A lebih besar dari 10. Lalu kita menggunakan operasi ampersand, yaitu untuk menandakan AND B juga lebih besar dari 10. Lalu kita akan keluarkan hasilnya. Kita akan mengeluarkan X-nya. Mohon maaf. Misalkan saya inputkan 12 dan 20, dia true karena yang pertama itu true, yang kedua true, maka operasi logika dari true dan true itu true atau 1. Nah, kita misalkan inputannya 15 dan 9 atau 10 saja tidak apa-apa. Nah, ini salah. Mengapa? Karena walaupun operasi yang pertama itu bernilai 1 atau true, tetapi yang kedua itu bernilai false karena B itu tidak lebih besar dari 10. Jadi karena B sama dengan 10, maka dia bernilai false atau 0. Jadi 1 dan 0, ya dia akan mengeluarkan 0. Kemudian berikutnya itu untuk OR. Nah, jadi saya diganti saja untuk lambang OR atau sama seperti di bahasa Golang. Ya, di sini saya inputkan misalnya 8 dan 5. Dia salah karena keduanya false. Jadi tidak ada yang bernilai true, maka dia akan bernilai false. Oh ya, ada satu lagi. Misalkan kita tambahkan tanda seru di depan, itu artinya not atau kebalikan dari yang seharusnya. Jadi saya kurangi dulu biar tidak terjadi ambigu. Nah, di sini saya akan langsung demonstrasikan. Misalnya saya inputkan angka 29 dan 3, dia bernilai 0. Mengapa? Karena yang pertama itu adalah angka 29, lebih besar dari 10 itu true, tetapi karena ada tanda not di depannya, maka ini menjadi false. Jadi segini itu jadi false. Jadi kalau ini saja itu true,
Karena ada not di depannya, dia menjadi false. Kemudian yang kedua juga false, maka tidak ada yang benar, jadi dia bernilai 0. Kemudian yang terakhir itu merupakan operasi perbandingan sama. Tadi juga sudah didemonstrasikan. Kita akan cek apakah A bernilai sama dengan B. Misalkan di sini 5 dan 5 dan 55, maka dia akan bernilai salah. Dan misalkan kita input 8 dan 8, maka dia akan bernilai true. Nah, jadi sebenarnya sama saja seperti di Golang, hanya sedikit berbeda dalam penstrukturan atau pembuatan kamusnya. Ya, silahkan untuk teman-teman saya berikan 2 menit untuk mencatat dan mungkin istirahat sejenak. Mungkin ada yang mau kamar mandi. Ya, baik teman-teman, saya lanjutkan. Ya, baik. Tadi sudah sedikit briefing atau penjelasan tentang fundamental dasar dari C++. Nah, untuk dua materi berikutnya, yaitu sudah mulai satu tingkat di atasnya, yaitu perulangan dan percabangan. Nah, saya akan mulai dengan percabangan terlebih dahulu. Nah, dalam percabangan, prinsipnya juga masih sama, lagi-lagi seperti bahasa pemrograman lainnya yang kita ketahui, tapi mungkin ada sedikit perbedaan dalam pembuatan perulangannya. Nah, jadi misalkan uh, untuk percabangannya. Jadi misalkan kita punya kasus simple, yaitu misalkan kita akan mengecek apakah mahasiswa ini lulus. Nah, kriteria lulus yaitu mahasiswa yaitu nilainya sama dengan
atau di atas 50 misalnya. Nah, maka kita akan buat variabel integer, misalkan x, nilai biar lebih optimal. Kemudian kita akan misalkan biar agak sedikit lebih rapi, kita akan keluarkan nilai, kemudian kita input nilainya. Kemudian jika dia lulus, maka kita akan mengeluarkan string, yaitu selamat Anda lulus. Dan jika tidak, maka kita akan keluarkan string mohon maaf Anda tidak lulus. Jadi dalam C++ kita akan mulai dengan if seperti biasa. Nah, dalam C++ itu setiap perulangan, percabangan atau semacamnya harus berada di dalam kurung. Mungkin di beberapa bahasa pemrograman lainnya tidak memerlukan tanda kurung ini langsung saja. Tapi terkhusus untuk bahasa C++ ini, dia mengharuskan untuk membuat tanda kurung. Nah, di sini kita akan menggunakan if nilai lebih besar sama dengan 50, maka jadi seperti ini. Jadi if kondisi apa, maka aksinya apa. Nah, aksinya ini kita akan mengeluarkan string, yaitu berupa selamat Anda lulus. Jadi kita langsung saja cout selamat Anda lulus. Kemudian else kita kalau tidak di atas atau sama dengan 50, kita akan mengeluarkan mohon maaf Anda tidak lulus. Ini saya coba run, saya coba jalankan langsung. Nah, di sini nilainya misalnya dia mendapatkan 70. Maka dia akan mengeluarkan selamat Anda lulus, karena 70 jelas berada di atas 50. Hal yang sama ketika kita inputkan 50, karena persyaratan di sini adalah sama dengan atau di atas. Nah, misalkan nilai dia misalnya 39. Nah, karena dia di bawah 50, maka dia akan mengeluarkan mohon maaf Anda tidak lulus. Nah, jadi kurang lebih seperti ini struktur percabangan yang paling simple. Nah, berikutnya kita akan masuk ke nested if atau percabangan yang kemungkinannya lebih dari 2. Jadi misalkan kasus di sini adalah nilai huruf dari suatu nilai yang berderajat 100. Nah, di sini kita buat persyaratan A itu harus di atas atau sama dengan 80,01. Kemudian B itu berada di antara 80 dan 70,01. Kemudian C itu berada di antara 60,01 dan 70. Kemudian D itu berada di antara 50,01 sampai 60 dan sisanya F. Jadi F itu
50 atau ke bawah. Nah, di sini dikarenakan desimal, maka kita gunakan double atau float. Di sini saya prefer menggunakan double. Saya terbiasa menggunakan double. Jadi kasus pertama, if yang pertama itu adalah ketika di atas 80,01. Nah, di sini biar lebih rapi, maka kita akan membuat indeks nilai titik 2. Nah, jika di atas 80,01 maka dia bernilai A. Nah, di sini kondisi kedua adalah di antara 70,01 sampai 80. Jadi else if 70,01 itu nilai, kemudian 80,00, maka dia akan mengeluarkan indeks B. Ya, kemudian untuk kasus ketiga yaitu di antara 60,01 sampai 70, dia akan mengeluarkan C. Kasus keempat yaitu di antara 50,01 sampai 60,00, dia akan mengeluarkan D. Kemudian selain itu dia akan mengeluarkan F. Nah, ya. Jadi seperti ini. Jadi juga dalam C++ kita harus menggunakan tanda N untuk membandingkan dua nilai seperti ini, karena mungkin bahasanya eh, masih bahasa yang agak lama walaupun sudah diupdate. Tapi seperti inilah kurang lebih struktur untuk mengetahui indeks nilai kita berapa. Jadi misalkan kita run di sini, misal nilai kita 85, dia bernilai A. Dia misalnya 73, dia B. Dia misalnya 61,1, dia C. Misalnya dia 50,02, dia D. Dan misalnya dia 39, dia F. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk struktur nested if atau percabangan yang bercabang yang memiliki lebih dari dua kasus. Nah, kemudian yang terakhir, pengenalan terakhir pada perkenalan bahasa pemrograman C++ pada hari ini, yaitu tentang perulangan atau looping pada C++. Silahkan untuk dicatat terlebih dahulu teman-teman. Saya berikan 1,5 menit agar dipercepat.
Ya, baik. Untuk yang terakhir yaitu perulangan. Perulangan juga masih sama, tetapi untuk di C++ dia lebih banyak eh, jenis perulangannya. Ada for, ada while do, dan ada do while atau repeat until. Nah, sedangkan di Golang hanya ada semua menggunakan for. Nah, di sini misalkan kita akan mengeluarkan angka dari 1 sampai 10 misalnya. Nah, nah, kita akan membuat integer x yang dimulai dari kita akan buat integer x. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for misalnya. For x lebih kecil sama dengan 10. Nah, di sini kita akan mengeluarkan x-nya. Kemudian x-nya dikasih increment atau dikasih plus 1. Ini kita menggunakan while terlebih dahulu karena parameternya hanya ada 1. Nah, di sini dia akan mengeluarkan nilai dari 1 sampai 10. Kemudian perulangan yang kedua kita menggunakan for. Jadi kalau for yaitu kita harus punya 3 statement. Yang pertama itu nilai awalnya, jadi x sama dengan 1. Kemudian sampai dia bernilai 10. Kemudian incrementnya. Dan kita akan keluarkan nilai dari 1 sampai 10. Di sini sama seperti sebelumnya, dia akan mengeluarkan nilai dari 1 sampai 10. Kemudian untuk misalnya kita akan menggunakan misalkan kita ada kasus bahwa kita akan menjumlahkan misalkan 20 bilangan pertama dari bilangan bulat positif. Jadi kita bisa buat for uh, x sama dari 1 sampai 20. Kita harus membuat variabel hasil untuk penampung hasil akhirnya. Di sini hasilnya itu kita mulai dengan 0. Kemudian pada setiap perulangan hasilnya itu akan ditambahkan kepada x yang sedang berjalan. Kemudian setelah perulangannya selesai, kita akan keluarkan hasil akhirnya. Ya, di sini benar. Ini merupakan penjumlahan dari 20 bilangan bulat positif pertama. Nah, kemudian bisa juga kita variasikan, misalkan kita hanya ingin menjumlahkan bilangan ganjil ya. Maka di sini kita bisa x plus sama dengan 2, yaitu dia akan naik setiap 2 bilangan. Nah, di sini kita coba run.
dan dia bernilai 100, yaitu penjumlahan dari eh, bilangan ganjil yang ada di 20 bilangan pertama. Nah, kemudian misalnya untuk kasus terakhir yang saya akan bahas pada hari ini, yaitu misalkan kita akan membuat misalkan deret Fibonacci. Nah, di sini kita akan misalkan ada FB1, kemudian ada FB2, kemudian ada FBN. Mohon maaf sebentar, ada kendala. Kemudian kita akan buat Fibonacci kedua itu bernilai 1 dan misalnya next. Nah, misalnya di sini kita akan tanya deret ke hitung deret Fibonacci sampai angka kesekian. Nah, kemudian kita inputkan n-nya dengan menggunakan perulangan. Jadi di sini kita keluarkan, kita kasih spasi dulu, deret Fibonacci. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for agar lebih mudah melakukan perulangan. Jadi misalnya kita buat variabel, berarti di sini kita buat integer i sama dengan 1. Selama i-nya belum mencapai n, kita akan melakukan perulangan. Nah, di sini kita ada beberapa kasus awal test case. Kita akan cek. Pertama kita akan cek nih, yang kita lakukan adalah if i-nya itu sama dengan 1, maka kita akan keluarkan F1-nya. Kemudian kita menggunakan continue, yaitu agar langsung lanjut ke operasi berikutnya. Menggunakan integer next, variabel next ini. Nah, next ini kita akan isi dengan 2 Fibonacci sebelumnya, yaitu F1 ditambah F2. Kemudian nilai dari F1 kita akan ganti dengan F2 agar bergeser satu deret. Kemudian nilai F2 akan diisi dengan next untuk deret berikutnya. Nah, kemudian kita keluarkan nilai dari next-nya. Nah, ini saya coba dulu, mungkin belum berhasil. Kita coba saja dulu. Nah, di sini. Nah, ya, di sini seperti yang teman-teman lihat sudah keluar 10 deret pertama dari bilangan Fibonacci yang asli, yaitu 0, 1, kemudian 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Berarti ininya bisa dihapus. Kita coba run lagi sekali lagi. Ini sudah betul.
Nah, mungkin eh, ini merupakan materi atau pengenalan yang bisa saya sampaikan pada hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin dari teman-teman untuk meminta feedback atau ulasan terhadap materi yang saya sampaikan. Nah, untuk link feedbacknya saya kirim di chat. Nah, silahkan saya minta tolong kepada teman-teman untuk diisi feedbacknya agar bisa menjadi bahan penilaian dan evaluasi untuk saya sebagai pemateri pada hari ini. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam pada pagi hari ini. Semoga ilmu materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman di masa depan. Saya Hanandia Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Oh ya Kak, sebelumnya ini untuk link feedbacknya